Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kebetulan ada motor Suprex 125. Ini motor ini mogok. Motor ini mogok dalam keadaan sedang berjalan ya, jadi mati di perjalanan. Dan untuk pengecekannya terlebih dahulu kita cek dulu bagian busi. Sebelum kita cek-cek ke yang lain, pertama untuk mengatasi motor yang mati ketika motor sedang dipakai lalu mati, pertama kita cek dulu bagian pengapian agar mudah untuk mengecek pengapiannya, untuk mengengkol-engkolnya. Jadi terlebih dahulu kita buka dulu bagian businya. Ini bagian businya sudah saya lepas ya. Pertama kita cek dulu dari kuil. Jangan lupa kunci kontaknya harus dalam posisi on. Nah ya, berhubung di sini nggak ada akinya, udah mati ya, jadi kita harus diengkol-engkol. Kalau akinya masih nyala, kalau kuat starter tangan ya kita bisa cek menggunakan starter tangan. Nah berhubung di sini akinya mati, jadi nggak bisa di starter tangan, jadi kita engkol secara manual. Saya engkol-engkol ya, tapi apinya nggak keluar dari bagian kuil. Nah, yang jelas di sini motor mogok ini diakibatkan pengapian yang hilang. Nah, untuk kendala seperti ini ya, ini kalau akinya udah nggak bisa nyala, udah mati ya. Kalau seperti ini bisa kita langsung tebak kerusakan di sini. Kalau nggak dari CDI, bisa dari kiprok. Kenapa bisa mendeteksi seperti itu? Karena kalau posisinya akinya masih nyala, aki nyala ya, tapi motor diengkol nggak hidup, biasanya itu hampir 90% kerusakan ada di bagian CDI. Jika komponen kabel bodi terhubung semua, itu bisa dipastikan dari komponen CDI. Tapi kalau mati seperti ini, akinya ini bisa juga diakibatkan oleh kiprok yang mati. Nah, jadi untuk memastikannya kita bisa langsung cek langsung saja dari bagian spool. Karena sebelum setrum masuk ke kiprok itu sumber arusnya ada dari spool. Jadi kita cek langsung dari spool saja. Untuk spool yang keluar dari motor Supra X 125 atau Honda Karisma itu dari kabel yang warna putih yang keluar dari spool. Karena yang keluar dari spool itu cuma ada 2 kabel ya. Kalau untuk pengisian itu yang massa warna hijau sama yang warna putih. Yang hijau massa, yang putih ke pengisian. Nah, di sini ada 2 soket. Nah, di sini ada 2 soket ya, teman-teman, yang keluar dari spool. Yang 2 soket ini yang warna putih yaitu pengisian, yang ke kiprok, yang hijau itu massa, yang satu yang terpisah ada lagi. Nah, ini yang dibungkus ini adalah warna biru strip putih. Nah, ini yang ke pulser ya, tapi kita cek yang dari spool saja yang warna putih. Cara ngeceknya kita membutuhkan kabel ya. Kalau teman-teman nggak punya tes PNDC, ini saya sarankan menggunakan kabel bekas yang panjangnya kira-kira 20 atau 30 sentian ya. Kita sambungkan ke bagian kabel yang warna putih. Nah, di sini nih ada 2 kabel, hijau sama putih. Nah, kita sambungkan ke soket yang warna putih. Sebelumnya ujung kabelnya ya dikelupasin dulu. Nah, ujungnya dikelupasin seperti ini, masukkan ke soket, lalu motor diengkol-engkol ya. Lalu ujung yang satu itu kita tempelkan ke bodi atau ke massa. Nah, terlihat teman-teman ya, ini ada percikan api yang keluar dari spool. Nah, otomatis kalau seperti ini berarti spoolnya dalam kondisi baik ya. Nah, untuk motor Supra 125 atau Karisma itu untuk membuka bagian kiproknya itu susah ya teman-teman. Jadi harus bongkar jok terlebih dahulu. Nah, tapi tidak perlu membuka jok dulu ya. Kalau untuk melakukan pengecekan kiprok ya, itu mudah. Kita tinggal cabut bagian soket ke CDI. Nah, di bawah sini nih.
Kita cabut soketnya. Nah, kita cek ya. Kita ceknya di sini dari soket yang masuk ke CDI. Kita lihat setrum yang masuk ke bagian CDI. Kita lihat arusnya yang berwarna merah. Nah, kita masukkan ini kabel ini ke soket yang berwarna merah. Lalu kita engkol-engkol juga. Jangan lupa ya, sekali lagi si kunci kontak harus dalam posisi on ya. Kalau untuk ngecek seperti ini, kunci kontak harus dalam posisi on. Tuh nggak ada apinya ya teman-teman. Ini arus yang keluar dari kunci kontak atau dari kiprok terlebih dahulu ya, yang masuk ke CDI. Tapi tuh tidak ada api ya. Jadi kalau sudah seperti ini, dipastikan yang rusak itu ada di bagian kiprok. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kita harus bongkar dulu bagian kiproknya di sini. Nah, ini kerusakannya di sini. Nah, ini karena kiproknya menyatu dengan dudukan CDI, jadi kita harus membuka cover ini, cover jok. Nah, karena di sini ada dua baut, di sini baut 10 sama di belakang. Ini itu untuk mengganti kiprok, dan untuk memastikannya kita akan dibongkar dulu ya. Kita akan coba ganti dengan kiprok yang baru. Untuk bagian kiprok sudah saya rangkaikan ya. Kiproknya sudah saya rangkaikan dan kuil yang ke busi juga sudah saya pasangkan. Kita tinggal coba. Nah, hidup ya teman-teman. Jadi di sini kerusakannya ada di bagian kiprok. Nah, buat teman-teman yang mempunyai kendala gejala atau seperti yang sudah saya jelaskan di video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa tutorial ini bisa sedikit membantu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.